Gaya akomodatif yang santai dan tidak menolak ide dan karya dari pendahulunya membuat Pramono Anung sedang berada di jalur yang tepat. Ide dan gagasannya jauh lebih rasional dibanding Ridwan Kamil yang malah menjadi lelucon dan bahan lawakan di tongkrongan anak-anak. Saya termasuk salah satu orang yang awalnya kecewa dengan deklarasi Pramono Anung dan Rano Karno sebagai calon gubernur dari Partai PDI Perjuangan. Bukan soal sentimen terhadap figur atau tokohnya, tetapi PDI Perjuangan sebenarnya punya calon yang jauh lebih berkualitas, berpengalaman, dan punya rekam jejak yang bersih dari korupsi, namanya Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Hari itu saya membuat tulisan yang berjudul Lesu di media sosial saya. Responnya ramai saat itu. Teman-teman saya yang seidealisme dengan saya pun mengamini pendapat saya itu. Mengapa harus Pramono Anung? Mengapa bukan Ahok? Atau kalau mau menang, ada juga yang menyetujui alternatif Anies Baswedan. Mengapa peluang ini tidak diambil oleh PDIP? Banyak yang hopeless saat itu. Pikirannya cuma satu. PDI Perjuangan sepertinya memang berniat mau kalah. Yang penting ikut bertarung saja. Tetapi setelah Pramono Anung selesai mendaftar dari KPU saat itu, dia langsung wawancara dengan pers, salah satunya program narasinya Najwa Shihab. Tahu apa ekspresi saya tentang Pramono Anung dan Rano Karno? Wah, ini sepertinya menjual harapan yang baru. Ekspresi yang jauh melebihi batas ekspektasi ini juga sama persis dengan yang dialami oleh teman-teman saya di tongkrongan. Ternyata Pramono Anung tidak seperti yang kita pikirkan. Pramono Anung melebihi persepsi kita yang selama ini hanya melihat dari layar kaca saja. Banyak teman-teman saya yang mulai bersimpati dan ingin mengenal lebih dalam tentang Pramono Anung, karena ternyata ide-ide Pramono Anung cukup diterima oleh kalangan anak-anak muda lewat komunikasinya yang sederhana, mudah dimengerti, tetapi disampaikan dengan cara yang berkelas. Memang, selama menjadi Menteri Sekretariat Kabinetnya Jokowi, Pramono Anung praktis jarang bicara di depan publik. Jadi wajar, anak-anak seusia saya dan anak-anak Gen Z pun tidak mengenal Pramono Anung, terutama mendengar saat berbicara di hadapan banyak orang. Persepsi yang semakin menyala ini juga sejalan dengan hasil survei yang semakin baik. Lihat saja tren survei Pramono Anung, tingkat elektabilitasnya meroket tajam. Dari bulan Juli hanya 0,1%, sekarang sudah menyentuh angka 28,4%. Pada saat survei itu keluar, Pramono Anung baru seminggu belusukan dan sosialisasi ke masyarakat. Ridwan Kamil memang masih memimpin jauh di angka 51,8%. Tetapi Ridwan Kamil sudah jauh-jauh hari menjadi seorang gubernur di Jawa Barat. Posisi ini sedikit banyak memberi keuntungan besar bagi top of mind warga Jakarta. Hampir semua warga Bekasi dan Depok selalu diasosiasikan sebagai warga ibu kota, bukan provinsi Jawa Barat. Lagi pula, Ridwan Kamil didukung oleh hampir semua partai politik yang tergabung dalam Kim Plus, sehingga konstituen masing-masing partai cenderung untuk mengikuti pilihan calon gubernur dari partainya di Pilkada Jakarta. Logikanya, 13 partai melawan 2 partai politik. Ya, di atas kertas jelas Ridwan Kamil akan mendominasi. Tapi jangan jumawa dulu. Perlahan tapi pasti, elektabilitas Pramono Anung dan Rano Karno semakin naik. Naiknya kepercayaan publik terhadap paslon bernomor urut 3 ini tidak lepas dari pengaruh Jokowi yang citranya semakin buruk di mata masyarakat. Mulai dari kasus pembegalan konstitusi untuk meloloskan Gibran sebagai cawapres, praktik dinasti politik yang tidak pernah membuat Jokowi berhenti, banyaknya pungutan-pungutan baru dari pemerintah pusat, gaya hidup hedon hingga fufu fafa yang 99,99% adalah milik wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka, hingga PKS yang akhirnya memberi harapan palsu kepada Anies Baswedan sebagai calon gubernur Jakarta dulu. Lagi pula, rekam jejak Ridwan Kamil ternyata banyak menyimpan masalah dan sentimen negatif untuk kota dan warga Jakarta. Mulai dari tweet mesumnya, lalu menganggap warga Jakarta sebagai manusia yang tengil,
gaul, glamor, songong, egois, dan lain-lain, itu sudah terlanjur viral setelah Ridwan Kamil dideklarasikan oleh koalisi Kim Plus. Meskipun cuitan ini kemudian dihapus untuk mengurangi gorengan warganet yang memang suka mengulik, tapi tetap saja di pikiran kita cuitan itu sudah terlanjur terpatri. Jakarta selalu identik dengan Persijanya, klub sepak bola berjuluk Macan Kemayoran. Satu sisi, Ridwan Kamil adalah bobotoh sejati, rekam jejaknya sebagai bobotoh tidak dapat diragukan lagi. Rekam jejak di media sosial pun semakin memvalidasi Ridwan Kamil dalam sejarahnya selalu mendukung Persib Bandung, bukan Persija Jakarta. Ingat, bagi seorang fans klub sepak bola, mustahil bagi hatinya untuk berpindah klub idolanya. Sama seperti saya, berulang kali ditawari oleh teman saya jersey original Manchester United. Tapi saya selalu menolak dan tetap bertahan menjadi fans Arsenal. Padahal Arsenal setiap musim selalu gagal untuk juara. Jadi, meskipun memakai baju Persija dan jam tangan berwarna oranye, belum tentu hatinya oranye juga. Hatinya akan selalu biru untuk selama-lamanya. Karena Ridwan Kamil lahir dan besar di Bandung yang kental dengan Persib Bandung. Bahkan, Ridwan Kamil pernah menyewa pesawat militer hanya untuk menonton Persib Bandung. Dia ini memang benar-benar fans sejati. Pramono Anung sedikit banyak diuntungkan dengan dukungan terhadap klub sepak bolanya. Rekam jejak di tweetnya cukup membuktikan kala duel El Clasico Persija melawan Persib Bandung terjadi beberapa tahun yang lalu, Pramono Anung menyatakan dukungannya untuk Persija Jakarta. Dukungan itu konsisten hingga sekarang, bukan hanya sekedar saat mau menjadi calon gubernur saja. Pramono Anung juga cenderung terbuka kepada mantan gubernur yang sebelumnya, terutama Anies Baswedan, Ahok, Foke, dan Sutioso. Semua karya-karya gubernur Jakarta ini diapresiasi oleh Pramono, bahkan dia tidak gengsi untuk mengakui jika program ini memang baik dan patut untuk dilanjutkan. Salah satunya soal Stadion JIS. Bagi Pramono dan Rano, ini tidak boleh terbengkalai. Dibangun oleh Anies Baswedan, sudah seharusnya karya yang menghabiskan anggaran puluhan triliun ini bisa benar-benar berfungsi, terutama menjadi kandang Persija Jakarta. Maka, Pramono dan Rano bertekad untuk membangun jaringan transportasi massal agar permasalahan sempitnya lahan parkir dan minimnya akses transportasi massal di kawasan JIS bisa teratasi dengan baik. Jadi, Jackmania bisa menonton Persija di JIS tanpa harus takut pulang kemalaman. Satu hal yang menggelitik bagi saya adalah ketika calon nomor urut 2 Dharma Pongrekun menyatakan akan menggratiskan JIS untuk Persija, tetapi Rano Karno dengan tegas tidak mau memberi janji yang tidak realistis itu. Rano Karno dengan tegas menyatakan tidak akan menggratiskan JIS, tetapi memberikan garansi atau harga khusus bagi member Persija Jakarta. Tawaran Rano Karno ini lagi-lagi lebih masuk akal karena klub-klub di luar negeri juga memberikan diskon atau harga khusus kepada setiap member yang terdaftar. Lagi pula, kalau tiketnya digratiskan, bagaimana cara membuat keuangan Persija lebih sehat lagi? Sedangkan salah satu pendapatan terbesar sebuah klub sepak bola adalah dari tiketingnya, bukan malah digratiskan. Soal kemacetan, lagi-lagi Pramono menawarkan solusi yang jauh lebih masuk akal daripada Ridwan Kamil. Pramono ingin memperpanjang MRT, LRT, Transjakarta, dan yang paling keren adalah mau berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk menambah frekuensi KRL. KRL kadang menjadi momok menakutkan bagi para karyawan dan para pekerja, terutama pada saat jam berangkat kerja dan pulang kerja. Lalu, Ridwan Kamil bagaimana? Yang penting beda. Dia malah menawarkan mobil curhat yang diisi oleh para psikolog dan pemuka agama. Saya nggak paham substansinya apa, antara kemacetan dan mobil curhat. Bayangkan jika ada 1.000 mobil curhat di sepanjang jalan Sudirman Tamrin dan jalan TB Simatupang, apa nggak menyala itu emosi orang-orang? Apalagi gagasan agar membuat hunian searea dengan tempat bekerja. Bayangkan bagaimana repotnya warga Jakarta untuk pindah lokasi atau pindah kantor nantinya. Tidak mungkin cukup 5 tahun hanya untuk sekedar mengakomodasi pindah tempat tinggal atau tempat bekerja. Emang sanggup Pemprov DKI membiayai rumah baru atau sewa kantor baru? Jelas nggak bakal sanggup.
Gaya akomodatif yang santai dan tidak menolak ide dan karya dari pendahulunya membuat Pramono Anung sedang berada di jalur yang tepat. Ide dan gagasannya jauh lebih rasional dibanding Ridwan Kamil yang malah menjadi lelucon dan bahan lawakan di tongkrongan anak-anak. Rekam jejaknya yang mendukung Persija juga sudah cukup menjadi bukti bahwa Jakarta akan dipimpin oleh gubernur yang jackmania banget. Perlahan tapi pasti, elektabilitas Pramono Rano semakin menyala, sementara Ridwan Kamil dan Kim Plus malah makin merana. Saya John Sitorus, Insight.